يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang telah aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya hancurnya, binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena terlalu banyak bertanya dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, yang pertama, wajibnya kita untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, wajibnya bagi kita seorang muslim untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW selama kita mampu untuk melakukannya. Yang ketiga, faedah yang ketiga adalah menyelisihi apa yang telah dibawa oleh para nabi adalah sebab kebinasaan. Sebagaimana binasanya kaum-kaum terdahulu karena mereka menyelisihi dan ingkar kepada nabi-nabi mereka. Yang keempat adalah banyaknya bertanya dengan pertanyaan yang tidak ada gunanya. Pertanyaan yang buruk adalah sebab dari salah satu hal yang bisa memecah belahkan dan juga menjadikan seseorang atau suatu kaum binasa. Sebagaimana pertanyaan orang-orang yang bertanya sebelum datangnya Islam, kaum-kaum terdahulu bertanya kepada para nabi mereka, padahal nabi mereka tidak menjelaskan hal tersebut. Sesuatu yang tidak perlu ditanyakan akan tetapi ditanyakan, maka itu menjadi sebab kebinasaan. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah, diantaranya al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal di dalam pelarangan adalah haram. Maka orang yang dilarang untuk melakukan sesuatu, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Maka perintah jangan mendekati zina, larangan untuk mendekati zina adalah suatu larangan yang bersifat pengharaman. Jangan, maka kalimat jangan di sini berarti haram. Dan kaidah yang lain adalah al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal di dalam perintah adalah wajib. Maka sebagaimana firman Allah, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Perintah menegakkan sholat itu adalah wajib karena di situ terdapat perintah wa aqimu, dan tegakkanlah. Kaidah yang lain adalah al-wajibat tasqutu bil ajzi. Hal-hal yang wajib bisa gugur dikarenakan ketidakmampuan. Maka orang yang tidak mampu melaksanakan berdiri di dalam sholat, contohnya, maka orang yang tidak mampu berdiri di dalam sholat, dia boleh duduk. Maka ketika itu hukum berdiri gugur kewajibannya sehingga dia boleh untuk duduk di dalam sholatnya. Yang terakhir, kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak gugur karena adanya sesuatu yang sulit. Maka orang yang tidak mampu, contohnya orang yang tidak mampu untuk berdiri dalam sholatnya, karena berdiri itu termasuk rukun, maka hanya berdiri saja yang menjadi rukhsah, dia boleh untuk duduk, akan tetapi bukan berarti dia tidak
seseorang itu boleh untuk tidak bersujud atau tidak ruku. Maka sujud dan ruku itu lebih mudah daripada berdiri, hukumnya tetap wajib, tidak jatuh atau tidak gugur hukum kewajiban tersebut. Hanya berdiri saja yang menjadikan hilang hukum kewajiban untuk berdiri karena tidak mampu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.